sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, dalam pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari perencanaan pengembangan bisnis kelompok 14, yang dimana ini merupakan salah satu mata kuliah dari pengembangan bisnis dengan dosen pengampunya Bapak Robi Pauji SEMM, dengan hasil yang dimana kelompok 14 ini perencanaan pengembangan bisnisnya ialah Bokwo. Nah, di sini kelompok 14 ini merupakan kelompok yang menciptakan perencanaan bisnis mengenai Bokwo. Nah, dengan kelompoknya ialah pertama ada saya Anggi Trianto, kedua Isis Sukairni, ketiga Tita Oktaviani, keempat Mega Yulianti Putri, kelima Hilda Nur Afisa, selanjutnya ada Hermansyah, Nanang Kosim, dan juga Windy Nabila. Nah, kita masuk ke latar belakang. Sebelumnya kita akan menjelaskan mengenai bolu. Bolu merupakan salah satu makanan yang sangat disukai oleh masyarakat di Indonesia. Bolu kukus tentunya sangat beraneka ragam. Ada yang dibuat menggunakan santan gula merah, daun pandan, dan juga pisang. Bolu kukus adalah bolu yang berbahan tepung terigu, yang dimana pengolahannya ialah dengan dikukus. Nah, maka dari itu kami melakukan sebuah inovasi untuk membuat bolu kukus dengan varian yang berbeda dari yang sudah berada di umum, yaitu membuat bolu kukus yang berbahan dasar dengan tepung terigu dan dikolaborasikan dengan wortel. Bolu kukus wortel ini bisa jadi cemilan bagi orang yang tidak terlalu suka dengan wortel, tetapi bisa mengkonsumsi wortel dengan bentuk bolu kukus wortel yang memberikan rasa berbeda dari bolu kukus pada umumnya, serta memberikan manfaat vitamin untuk kesehatan mata pula. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tadi. Perkenalkan, saya Iis Sukarni dari kelas MN17K. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya terkait dengan rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut didapati rumusan masalah sebagai berikut. Ini ada dua. Yang pertama, bagaimana pengembangan kreativitas dan inovasi produk bolu kukus agar mampu bersaing di pasar. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan minat konsumen untuk menjadikan bolu kukus sebagai cemilan yang disukai. Selanjutnya ada tujuan program. Adapun tujuan dari program pengembangan bisnis tersebut sebagai berikut. Ada dua. Yang pertama, pengembangan kreativitas dan inovasi produk bolu kukus agar mampu bersaing di pasar. Yang kedua, menumbuhkan minat beli konsumen untuk menjadikan bolu kukus sebagai cemilan yang disukai. Selanjutnya ada luaran dan manfaat yang diharapkan. Luaran dan manfaat yang diharapkan adalah kami ingin mengembangkan produk bolu kukus yang kami produksi ini menjadi produk yang berkualitas, sehat, dan bergizi, serta mampu memenuhi kebutuhan dan selera yang diharapkan oleh konsumen. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kondisi lingkungan. Ketelitian masyarakat saat ini dalam menentukan pilihan untuk mengkonsumsi makanan seperti cemilan merupakan faktor utama dari lingkungan yang membuat kami berinisiatif membuat sebuah produk makanan cemilan baru yang memberikan manfaat baik untuk kesehatan. Kami membuat produk bolu dan melakukan inovasi dalam memberikan pilihan yang baik untuk menikmati cemilan bolu kukus wortel yang enak dan menyehatkan melalui Bokwo bolu kukus wortel. Selain itu, Bokwo bolu kukus wortel
merupakan olahan makanan bolu kukus yang dikombinasikan dengan wortel sehingga dapat digemari oleh semua kalangan, dan tentunya membuat selanjutnya ada sumber daya dan bahan baku. Dalam pendirian usaha ini, sumber daya manusianya yaitu kelompok kami sendiri. Lalu untuk bahan bakunya itu ada tepung terigu, susu dengkau, telur, gula pasir, dan wortel. Selanjutnya untuk lokasi produksi itu sendiri, pembuatan bokwa ini dilakukan di KP Iplik RT 002 RW 011 Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai peluang pasar, di mana kami memberikan inovasi terhadap bolu kukus ini dari bahan utamanya, yaitu kami menggunakan bahan utama buah wortel, di mana buah wortel ini memiliki berbagai kandungan yang bermanfaat untuk tubuh kita. Salah satu vitamin yang kita kenal yaitu vitamin A, di mana wortel yang kami gunakan pun wortel yang biasanya digunakan untuk jus, di mana wortel ini lebih baik atau lebih pekat dari wortel biasanya, entah itu dari bentuk, rasa maupun dari warnanya. Untuk slide selanjutnya yaitu mengenai strategi pemasaran untuk produk kami, di mana strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu ada dua, di mana yang pertama yaitu strategi pemasaran melalui media sosial dan strategi pemasaran word of mouth, di mana strategi melalui media sosial ini kami gunakan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, maupun media sosial lainnya. Kami harapkan untuk kedepannya dalam promosi media sosial ini diharapkan dapat berkembang terhadap media sosial lainnya yang biasa digunakan oleh masyarakat seperti YouTube maupun media sosial seperti review-review produk. Untuk word of mouth kami gunakan, di mana setiap konsumen akan kami jelaskan mengenai keunggulan serta manfaat dari produk kami, di mana mereka akan lebih memahami terhadap manfaat produk tersebut dan menceritakan kembali kepada konsumen-konsumen lainnya, ataupun setidaknya mereka akan melakukan pembelian kembali terhadap produk kami. Untuk persiapan bahan baku, peralatan, serta tempat pemasaran, dalam menciptakan suatu produk kami, bahan baku yang kami gunakan seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu bahan utamanya wortel, terigu, sedikit gula maupun berbagai peralatan lainnya, berbagai bahan baku lainnya yang mendukung pembuatan produk bolu kukus wortel tersebut. Serta peralatan yang kami gunakan yaitu tidak lain adanya panci maupun cetakan bolu kukusnya, ataupun kompor dan hal-hal lainnya yang mendukung dalam pembuatan bolu kukus tersebut, ataupun adanya mixer, adanya kuali dan hal-hal lainnya. Untuk pemasaran produk kami menentukan terlebih dahulu target pasar kami, di mana kami akan memasarkan produk tersebut serta siapa yang akan menjadi sasaran target pasar kami, di mana kami akan menganalisis terlebih dahulu atau mencari tahu terlebih dahulu di mana tempat yang cocok untuk kami pasarkan produk tersebut, seperti tempat-tempat adanya event ataupun pasar minggu ataupun pasar tradisional, serta menjajarkannya di postingan media sosial. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan kerja saya.
Untuk yang selanjutnya yaitu cara pembuatan bolu kukus wortel atau yang biasa disebut dengan bokwo. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mempersiapkan bahan sesuai dengan takaran yang dibutuhkan untuk komposisi sebagai berikut. Tepung terigu 260 gram atau setara 2 gelas tepung terigu pro sedang. Wortel kami menggunakan 6 buah wortel dengan kualitas wortel yang biasanya digunakan untuk jus. 3 butir telur, susu bubuk denkau 10 sendok makan, gula pasir tropika 2 saset, vanili 1 sendok makan, pengembang kue, dan air mineral secukupnya. Berikut langkah-langkah pembuatan produk bokwo. Yang pertama, masukkan tepung terigu ke dalam wadah besar, lalu masukkan wortel yang sudah diparut. Berikut masukkan gula, susu bubuk, telur, vanili ke dalam wadah yang berisi terigu dan wortel tadi. Tambahkan pengembang kue secukupnya. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai semua teraduk rata hingga mendapatkan hasil adonan yang pas. Setelah proses di atas selesai, lalu panaskan panci untuk mengukus bolu tersebut. Sambil menunggu airnya mendidih, adonan bolu siap diisi dalam cetakan bolu. Setelah airnya mendidih, bolu siap dimasukkan ke dalam panci. Setelah adonan bolu dimasukkan, jangan lupa untuk menutupnya menggunakan tutup yang dilapisi dengan lap kain supaya tidak ada air yang menetes ke dalam adonan bolu tersebut. Kemudian, masak menggunakan air sangat kecil, apinya sangat kecil. Tunggu sampai 15 menit proses pengukusannya. Lalu bolu kukus wortel siap dihidangkan. Promosi dan pemasaran produk. Dalam melakukan promosi dan memasarkan produk yang kami jual ini, target utamanya dari penjualan bokwo ini, kami mempromosikan kepada orang-orang terdekat kami, seperti keluarga, teman kerja, dan keliling berjualan serta mempromosikannya melalui media sosial yang telah kami buat. Oke, untuk analisis SWOT, yang pertama strength atau kekuatan. Pertama, bolu kukus dibuat tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan. Kedua, mengandung vitamin A yang baik untuk kesehatan mata. Ketiga, harga produk yang relatif terjangkau. Keempat, cemilan yang mengenyangkan dan bergizi. Kedua yaitu kelemahan. Yang pertama kelemahannya yaitu jika kemasan terbuka, bolu mudah mengeras. Kedua, produk mudah ditiru. Ketiga, jaringan distribusi yang belum meluas. Selanjutnya peluang. Yang pertama peluangnya adalah bolu kukus wortel yang dapat menjadi cemilan di kalangan masyarakat. Kedua, belum banyak yang membuat produk sama dengan bolu kukus wortel. Ketiga, produk bokwo dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Selanjutnya yang keempat, ancaman, yaitu yang pertama, produk bokwo merupakan produk yang baru. Jika rasanya tidak enak, akan menurunkan minat beli konsumen. Kedua, produk bolu kukus yang mudah dibuat akan mudah ditiru oleh pesaing. Oke, selanjutnya untuk analisis 4P, yang pertama produk, yaitu produk ini merupakan pengembangan dari bahan bolu pada umumnya yang didapatkan dengan wortel. Keunggulan dari produk kami adalah kandungan gizi dari buah wortel yang kaya akan vitamin A untuk kesehatan mata. Dengan adanya tambahan wortel dapat memberikan manfaat lebih dari produk bolu kukus pada umumnya. Kedua, yaitu price atau biaya. Bokwo dijual dengan harga Rp6.000. Penentuan harga Rp6.000 dengan pertimbangan bahwa sasaran utama produk kami adalah para pelajar sekolah, mahasiswa, dan masyarakat
kalangan menengah ke bawah, sehingga harga jual yang tidak terlalu tinggi akan membantu memperlancarkan proses penjualan boko. Harga tersebut juga ditentukan berdasarkan dengan perhitungan biaya produksi boko, sehingga telah diperhitungkan besarnya nilai keuangan yang diperoleh. Selanjutnya yang ketiga, place atau tempat. Tempat produksi produk boko dilakukan di Kampung Iplik, RT 02 RW 11, Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Keempat yaitu promotion atau promosi. Promosi merupakan hal yang sangat penting untuk menjual produk boko. Strategi pemasaran yang kami lakukan terbagi dalam dua cara, yaitu yang pertama promosi secara langsung. Promosi secara langsung yang kami lakukan adalah dengan melakukan promosi dari mulut ke telinga, dimulai dari teman kuliah, teman kerja, bahkan keluarga, dan ke tempat ramai seperti pasar kaget atau pasar pagi yang ada di setiap hari Minggu. Selanjutnya promosi melalui sarana teknologi informasi. Saat ini perkembangan teknologi dan informasi sudah semakin cepat, fasilitas internet sudah terdapat di berbagai daerah, bahkan ke pelosok daerah. Untuk itu kami dapat melakukan promosi secara tidak bertemu langsung, yakni melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Selanjutnya job description. Yang pertama yaitu Anggi Trianto, bagiannya yaitu pemasaran. Saudara Anggi memiliki tugas dalam segi promosi, di mana pada awal saat pembukaan logo produk dia yang mendesain, yang dibantu oleh anggota lainnya, serta membuat akun dari beberapa media yang digunakan produk untuk proses promosi. Kedua yaitu saudara Iis Sukarni, bagiannya yaitu produksi penjualan. Saudara Iis memiliki tugas dalam step pembuatan produk. Pada intinya dari anggota perempuan, semuanya dari anggota perempuan memiliki tugas dalam pembuatan produk dalam proses produksi, serta bertugas dalam penjualan produk. Ketiga yaitu saudara Mega Yulia Putri, bagiannya yaitu produksi dan penjualan. Mega memiliki tugas dalam step pembuatan produk. Pada intinya dari anggota perempuan semuanya memiliki tugas dalam pembuatan produk, dalam proses produk serta bertugas dalam pembuatan produk. Selanjutnya saudara Tita Oktaviani, bagiannya yaitu keuangan dan produksi, memiliki tugas dalam step pembuatan produk. Pada intinya dari anggota perempuan semuanya memiliki tugas dalam pembuatan produk, dalam proses produk serta bertugas dalam penjualan produk. Selanjutnya ada Hilda Nur Apisa di bagian pemasaran, yang memiliki tugas dalam step pembuatan produk. Pada intinya dari anggota perempuan semuanya memiliki tugas dalam pembuatan produk, dalam proses produksi serta bertugas dalam penjualan produk. Yang keenam ada Hermansyah di bagian pemasaran. Herman memiliki tugas dalam segi promosi, di mana pada awal saat pembukaan logo produk dia yang mendesain yang dibantu oleh anggota lainnya, serta membuat akun dari beberapa media yang digunakan produk ini untuk promosi. Yang ketujuh ada Nanang Kosim bagian pemasaran. Nanang memiliki tugas dalam segi promosi, di mana pada awal saat pembukaan logo produk dia yang mendesain yang dibantu oleh anggota lainnya, serta membuat akun dari beberapa media yang digunakan produk ini untuk proses promosi. Yang terakhir ada Windy Nabila di bagian produksi dan keuangan, yang memiliki tugas dalam step pembuatan produk.
Pada intinya dari anggota perempuan semuanya memiliki tugas dalam pembuatan produk, dalam proses produksi serta bertugas dalam penjualan produk. Selanjutnya di sini ada anggaran biaya. Anggaran biaya tetap dalam rupiah. Ada beberapa item peralatan dan perlengkapan yang kami butuhkan pada saat produksi dan pemasaran. Itu ada mixer, parutan, cetakan kue, langseng, pisau buah, dan nampan. Dengan total penyusutan Rp25.800. Dan total dari harga peralatan dan perlengkapan tersebut yaitu Rp120.000. Dan di sini ada keterangan. Yang pertama itu masa pakai dihitung dalam 1 bulan. Dan yang kedua itu biaya penyusutan dihitung per bulan. Selanjutnya ada biaya variabel dalam rupiah. Yang pertama ada bahan baku. Bahan baku yang kami pakai diantaranya seperti wortel buah, tepung terigu, susu denkau, telur, gula pasir, vanili, pengembang kue, air mineral. Dengan total pengeluaran sebesar Rp70.000. Serta pengemasannya, yang pertama kita membutuhkan kertas kue, yang kedua ada plastik, yang ketiga itu stiker. Dengan total pengeluaran Rp33.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu anggota dari kelompok 14 dari tugas pengembangan bisnis ini. Saya adalah Windy Nabila. Saya di sini akan memaparkan pada slide-slide akhir yang berisi tentang anggaran biaya, tetapi saya akan membahas tentang poin yang ketiga atau yang C, di mana anggaran biayanya itu terdapat biaya variabel dalam rupiah. Yang poin pertama atau A itu bahan baku, yang kedua itu, yang B itu pengemasan, yang ketiga atau yang C itu lain-lain. Yang akan saya paparkan di sini yaitu lain-lain, di mana nanti ada penjelasan di samping yang berisi tentang tabel. Tabelnya itu berisi nama, jumlah, satuan, harga, dan harga total. Namanya itu yang terdapat dalam tabelnya itu yang pertama ada BBM atau transportasi. Jumlahnya yang dibutuhkan itu adalah 4. Satuannya itu menggunakan liter, harganya itu 8.000 per liter. Harga totalnya itu keseluruhan karena kuantitinya menggunakan 4 jumlah, yaitu 8 dikali 4, totalnya itu harga totalnya itu 32.000. Listriknya itu yang digunakan jumlahnya hanya 1, satuannya menggunakan watt, harganya itu 22.000 per wattnya. Jadi karena kuantitinya hanya menggunakan 1 jumlahnya, harga totalnya yaitu 22.000. Lalu namanya yang ketiga dalam lain-lainnya itu adalah balon huruf. Balon hurufnya itu jumlahnya menggunakan 2, terus satuannya menggunakan piece. Harganya itu per piece-nya 5.000 per piece. Harga totalnya dari keseluruhan yaitu 10.000. Baik, jadi harga total keseluruhan yang telah dijumlahkan yaitu 64.000. Total pengeluaran sama dengan biaya tetap dikurangi biaya variabel. Biaya tetapnya itu 129.000 ditambah 70.000 ditambah 33.000 ditambah 64.000. Jadi total pengeluaran yang didapatnya itu adalah 296.000. Lalu sisa modalnya itu modal awal dikurangi pengeluaran. 1.100.000 dikurangi total pengeluaran yang awal tadi 296.000, yaitu total yang sisa modal yang didapat yaitu 804.000. Jumlah produksi per bulannya itu 60 piece. Harga produknya itu total cost atau biaya penyusutan per bulan ditambah total biaya variabel atau produksi. Jadi 25.800 ditambah 70.000 ditambah 33.000 ditambah 64.000 dibagi jumlah produksi per bulan yaitu 60 piece. Jadi 192.000 dari harga produknya itu dibagi 60 piece, yaitu harga yang didapatnya itu 3.213 per piece-nya.
Jadi target keuntungannya itu 87% per piece-nya. 87% dikali tadi harga produk yang telah dikalkulasikan, yaitu Rp3.213. Jadi harga yang telah dikalkulasikan atau dijumlahkan yaitu 2.796. Harga produk yang dijual yaitu 3.213 ditambah 2.796. Jadi harga yang didapat yaitu 6.009 perak yang dibulatkan menjadi 6.000 saja. Karena menurut kelompok kami harga 6.000 harga yang cukup terjangkau untuk produk ini. Lalu laba bersih per bulannya itu yang kami dapatkan 167.736. Sehingga BEV-nya itu break even point-nya diperkirakan tercapai di bulan ke-7. Lalu di bulan ke-7 itu 173.520 dikali 7 bulan. Jadi yang akan kami dapatkan yaitu 1.174.152. Lalu ada kanvas dalam slide selanjutnya ada kanvas model bisnis. Yang pertama ada baik, selanjutnya di slide yang terakhir ada kanvas model bisnis. Nanti seperti biasa akan ditampilkan di sebelah saya, yaitu kanvas model bisnisnya itu yang pertama ada mitra kuncinya. Kita menggunakan atau bermitra dengan warung-warung di daerah Kerawang, lalu beberapa kantin-kantin atau perusahaan tempat kita bekerja. Lalu yang kedua ada kegiatan utama. Kegiatan utamanya itu kami membeli bahan baku utama wortel. Lalu yang kedua mengolah wortel dicampur dengan bahan lainnya. Yang ketiga mengemas produk. Lalu yang ketiga yaitu yang ketiga itu ada proporsi nilai. Proporsi nilainya itu yang pertama ada bolu kukus wortel yang enak serta memberikan manfaat bagi kesehatan mata konsumen. Itu tujuan utama kami. Yang kedua enak dan menyehatkan. Lalu yang keempat ada hubungan pelanggan. Hubungan kami dengan pelanggannya itu menggunakan sosial media seperti Facebook, IG, WhatsApp serta gratis untuk pengiriman di wilayah Kerawang. Lalu yang kelima ada segmen pelanggan. Target segmen yang kami gunakan yaitu ada 3. Yang pertama ada anak-anak, remaja, serta orang tua. Lalu sumber kuncinya itu pembayaran langsung atau cash dan pembayaran tidak langsung atau via transfer. Lalu salurannya itu atau channel yaitu kami menggunakan pemasaran WOM atau word of mouth, dari mulut ke mulut. Lalu yang kedua promosi menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, lalu WhatsApp. Lalu struktur biayanya seperti yang sudah dipaparkan, yaitu yang pertama ada pembelian bahan baku, yang kedua ada proses pengelolaan bahan baku, yang ketiga itu ada biaya transportasi, dan yang keempat atau yang terakhir ada biaya kemasan. Lalu di poin terakhir yaitu ada aliran pendaftaran. Aliran pendapatannya itu pendapatan dari penjualan bolu kukus wortel yang memberikan keuntungan bagi keberlangsungan atau kemajuan kelompok kami ini dalam memproduksi produk bolu kukus wortel ini. Baik, sekian, terima kasih yang telah kami paparkan dari PowerPoint ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.